What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue akan membawakan lagi satu kisah yang sangat menarik tentang lagi-lagi Ketiap nih. Karena memang belakangan ini lagi viral banget kasus Ketiap ini, dan banyak banget yang request buat ngebahas kasus-kasusnya dengan teori konspirasi yang mendetail. Jadi di sini gue akan membahas lagi satu teori konspirasi tentang kasus Ketiap ini nih. Kalau kalian yang belum tahu siapa itu Ketiap adalah seorang YouTuber mukbang yang belakangan ini atau satu tahun belakangan inilah, sejak tahun 2019 itu lagi viral banget. Tapi bukan karena gimana ya, bukan karena dia makannya keren atau gimana, tapi banyak yang menduga Ketiap ini adalah korban penculikan. Jadi dia ini diculik, disekap, dan dipaksa membuat video mukbang. Karena di sekujur tubuhnya, khususnya di lengan dan di bibirnya ini sering ada luka. Kemudian kalau kita perhatiin video-videonya ini banyak kayak kode-kode rahasia gitu loh. Kayak kode-kode minta tolong, kode-kode 911, kode-kode SOS. Jadi kayak dia bener gak sih ini diculik? Orang-orang tuh pada penasaran. Nah, dari beberapa kasus yang udah gue bilang, yang teori-teori udah gue sampaikan kepada kalian, ada satu teori konspirasi yang mengatakan kalau Ketiap ini adalah seorang gadis bernama Kerry Hughes. Nah, Kerry Hughes itu kalau diperhatiin memang kelihatannya tuh sangat mirip banget. Karena kalau kita cocokin senyumnya Ketiap ini dengan mukanya Kerry Hughes ini, kayak bener-bener cocok banget. Dari postur dia kurusnya persis, dari senyumnya lebar juga sama. Jadi banyak yang mengatakan kalau Kerry Hughes ini jangan-jangan Ketiap nih. Nah, tapi sebelum gue bahas kasus ini lebih lanjut, lebih detail, gue mau kasih tahu buat kalian kalau gue lagi ngadain giveaway nih. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal follow Instagram gue di Willy Kun, kemudian tinggal subscribe channel gue ini, klik aja tombol subscribe-nya di pojok kanan video kalian. Kemudian kalian tinggal komen di video-video terbaru gue, komen yang terbaik bakal gue pilih. Nah, hadiahnya tuh banyak banget, gue bakal kasih kalian pomade, gue kasih kalian kaos. Ini kaos yang gue pakai sekarang gue bakal kasih nih, yang kayak gini. Terus gantungan kunci, gue kasih AirPod juga. Jadi buat kalian yang punya komen terbaik bakal gue pilih. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja komen, subscribe, dan follow Instagram gue semua di Willy Kun ya. Nah, jadi langsung aja kita bahas kasus mengenai Kerry Hughes ini. Apakah benar Kerry Hughes ini adalah seorang Ketiap? Jadi langsung aja kita bahas. Jadi gue mau ceritain secara singkat lagi mengenai Ketiap ini nih. Jadi Ketiap adalah seorang YouTuber mukbang yang memang belakangan ini, satu tahun belakangan ini videonya lagi viral banget. Tepatnya tahun 2019 itu, dimana dia ngupload satu video tanggal 21 Juni 2019. Di video itu tuh udah kelihatan aneh banget. Dari thumbnailnya dibilang ada iblisnya, terus di sampingnya ada emoji. Kemudian orang-orang tuh bisa melihat kode-kode di dalam videonya itu dari huruf S sama O sama S yang besar, jadi kayak tulisan SOS atau perkataan pertolongan. Nah, kemudian di beberapa video kemudian dia tuh kayak upload lagi kalau minta tolong buat diteleponin 911. Nah, anehnya 8 bulan belakangan ini dia tuh nggak upload sama sekali lagi. Jadi banyak yang menduga apakah jangan-jangan Ketiap ini sudah tidak ada, atau dia ini berhasil kabur dari sang penculik. Nah, dari kasus ini berkembanglah orang-orang, para netizen ini mencocokkan kalau kelihatannya sih sepertinya Ketiap ini mirip dengan seorang gadis bernama Kerry Hughes. Nah, kenapa Kerry Hughes ini bisa dibilang adalah sosok Ketiap? Karena kalau kita perhatiin nih, coba lihat foto ini, kalian bakal ngeliat kalau mukanya ini sangat mirip. Jadi bagian rahang ke bawahnya ini mirip banget, apalagi senyum lebarnya ini mirip banget sama senyum Ketiap. Nah, kemudian orang tuh sempat bingung, kenapa orang bisa bilang Kerry Hughes juga adalah Ketiap? Karena wanita ini yang dianggap sangat sempurna kehidupannya, terus kalian lihat secara fisik dia juga sangat cantik, secara materi dia tidak kekurangan. Tapi wanita ini nih bisa tiba-tiba menghilang gitu. Ada yang menduga wanita ini diculik, tapi dugaan ini cukup aneh. Karena ketika dia menghilang, dia sempat membawa beberapa pakaiannya. Jadi cukup aneh kan? Kerry Hughes adalah seorang gadis berusia 16 tahun ketika dia hilang. Berarti kalau dihitung tahun sekarang, dia udah berusia 18 tahun. Nah, dia adalah seorang gadis yang sangat pintar dan sangat populer di sekolahnya itu. Nah, kalau kita perhatiin secara fisik, secara kepintaran, atau apapun, secara materi juga, dia adalah wanita yang berkecukupan. Jadi kalau kalian perhatiin, dia ini wanita yang cukup cantik kan? Nggak ada kekurangan dari wanita ini, ya nggak? Tapi dari itu semua, rupanya ada satu kisah yang nggak diketahui sama orang-orang di sekitarnya. Rupanya Kerry Hughes ini berasal dari keluarga yang broken home, dimana ketika dia berusia 2 tahun,
keluarganya ini harus bercerai. Jadi ayah dan ibunya ini bercerai, dan akhirnya Kerligius ini tinggal bersama ibunya sampai berusia 6 tahun. Nah, setelah 6 tahun, rupanya ibu dari Kerligius ini mau pindah ke Nevada. Tapi mungkin karena si Kerligius udah sangat nyaman di lingkungannya, udah sangat senang di sekolahnya, dia ini nggak mau pindah sekolah. Akhirnya dia bilang, gue mau netap di California, gue nggak mau ikut ke Nevada. Dan akhirnya Kerligius ini tinggal bersama ayahnya yang sudah menikah dengan istri baru, dimana ibu tiri baru dari Kerligius ini. Nah, mungkin kalau kalian dengar ceritanya sampai sini, mungkin kalian udah kepikiran, wah, nggak aneh sih wanita ini kabur dari rumah atau bikin video ketiap gitu, video yang cukup aneh karena berasal dari keluarga broken home. Tapi tunggu dulu, coba kalian denger dengan baik ceritanya, karena nggak berhenti di situ aja. Awal kanan dari cerita hilangnya seorang gadis bernama Kerligius ini, sebenarnya ketika Kerligius ini sudah sempat menceritakan atau curhat ke temen deketnya, dimana dia bilang kayaknya belakangan ini ada yang lagi ngikutin dia nih. Ada seseorang yang bener-bener dia nggak kenalin, tapi ngikutin dia terus. Tapi ketika itu sahabatnya nanya ke dia, emang lu tahu dari mana? Emang ada bukti kalau seseorang mengikutin lu? Nah, tapi di sini kayak Kerligius ini nggak memberikan penjelasan kepada temennya. Jadi kayak percakapan itu kayak dianggap sama temennya, oh mungkin perasaan Kerligius doang nih. Jadi temennya juga nggak merespon dengan penasaran gimana gitu. Ya udah, pertanyaan ini ya udah lewat begitu saja. Sampai pada tanggal 12 Oktober 2018, di mana Kerligius ini meminta izin kepada orang tuanya. Dia bilang, "Ma, Pa, aku mau pergi nonton sepak bola nih, boleh nggak?" Dan kedua orang tuanya itu boleh. Tapi rupanya di sini Kerligius itu bohong kepada kedua orang tuanya. Rupanya Kerligius itu pada malam itu mau pergi ke pesta di salah satu rumah temennya. Nah, kalau kalian, informasinya buat kalian nih, pesta di salah satu rumah itu nggak kayak clubbing. Jadi di Amerika Serikat itu memang setiap minggunya ada pesta-pesta kecil seperti ini, dan setiap minggunya itu berpindah-pindah rumah, jadi ganti-gantian. Nah, di sini ya menurut gue sih ini hal yang cukup wajar lah kenapa Kerligius ini berbohong kepada kedua orang tuanya. Karena kalau dia bilang mau pergi ke pesta kecil ini, pasti kedua orang tuanya tuh ngelarang. Ya dia pikir ngapain gitu anaknya pergi ke pesta-pesta kayak gini, mau ngapa-ngapain lagi. Jadi di sini kebohongan untuk pergi ke sana menurut gue cukup wajar sampai di sini. Dan rupanya ketika Kerligius pergi ke pesta ini, dia itu pergi bersama pacarnya yang bernama Donald dan sahabatnya. Nah, namanya feeling orang tua ya, nggak bisa dibohongin. Tapi biarpun ibunya ini cuma ibu tirinya ini ngerasa cukup khawatir dengan Kerligius ini. Jadi dia pada malam itu sempat telepon Kerligius. Dia bilang, Kerligius, mau dijemput gak nanti malam? Tapi di sini Kerligius bilang, oh nggak usah, nanti dia pulang sendiri aja. Nah, kalau menurut gue sih di sini mungkin Kerligius berpikir dia akan pulang bersama pacarnya, jadi pacarnya bakal nganterin dia. Akhirnya ditolak. Nah, tapi anehnya, tiba-tiba setelah dia bilang kayak gitu, tepat jam 8 malam, Kerligius ini menelepon ibunya lagi. Jadi ketika di pestanya itu, Kerligius ini kayak ada sikap-sikap yang cukup aneh kata temen-temennya itu. Dia kelihatan kayak orang yang parno, kelihatan kayak gelisah gitulah. Bahkan kayak di pestanya itu tangannya ini sampai gemeteran menurut temennya. Nah, ketika dia menelepon ibunya ini atau ibu tirinya, dia bilang, coba tolong jemput aku bisa gak, dia bilang. Nah, akhirnya ibu tirinya tanya kenapa gitu. Tapi pas dia telepon ini, rupanya suara Kerligius itu kelihatan panik banget dan cemas, dan kayak katanya sih nangis gitu. Jadi ibunya ini, ibu tirinya cukup panik untuk menjemput si Kerligius. Dan akhirnya Kerligius bilang, cepetan jemput aku di taman ini. Jadi mereka janjian buat ketemu di satu taman. Nah, ketika ibunya mau jalan ini, Kerligius juga sempet bilang ke ibu tirinya, dia bilang, jangan ditutup teleponnya karena aku takut banget ada seseorang yang kayaknya lagi ngikutin aku. Jadi ketika itu ibu tirinya juga cepet-cepet. Tapi sayangnya ketika di perjalanan ini, signal dari telepon ibu tirinya ini nggak cukup baik lah. Akhirnya teleponnya ini ketutup, dan dalam perjalanan ini ibu tirinya cukup khawatir karena dia ngeliat ada yang aneh, ada yang kejanggalan gitu. Ketika anak kalian telepon nangis-nangis, berarti ada satu hal yang harus buru-buru kalian tanggapin dong. Jadi ketika dia berjalan, dia juga berusaha untuk menelepon Kerligius. Nah, ketika dia mau menjemput Kerligius ini, beberapa kali dia sempat menelepon Kerligius, tapi karena signalnya memang buruk katanya, jadi waktu itu nggak sempet, beberapa kali dia sempet telepon nggak diangkat sama si Kerligius. Sampai akhirnya diangkat, dan dia juga sudah sampai di taman tempat mereka berjanji bertemu. Tapi ketika dia sampai di situ dan menelepon Kerligius, rupanya Kerligius itu udah nggak di taman itu.
dengan nada panik dan nangis, Kerligius masih bilang ke ibu tirinya, dia bilang, aku udah nggak di sana lagi, soalnya ada seseorang yang mencurigakan dan mengikuti aku gitu. Jadi Kerligius ini berjalan 2 km jauhnya dari taman itu. Ketika ibu tirinya mengetahui lokasi dari Kerligius ini, ibu tirinya ini langsung buru-buru untuk menjemput anaknya ini. Nah, ketika dia menjemput anaknya, menurut ibu tirinya ini, memang Kerligius itu saat ditemukan, dia ini mukanya itu sedikit aneh, mukanya sedikit kayak abis nangis, kemudian matanya ini pupilnya aneh, matanya pupilnya tuh membesar, terus kayak ada muka-muka orang ketakutan lah, ada muka-muka orang paranoid gitu. Dan ketika mereka bertemu juga, Kerligius ini sempat bilang ke ibunya kalau dia tuh takut banget sama handphonenya karena ada seseorang yang mengikuti dia melalui handphone itu. Nah, ketika mereka bertemu juga, Kerligius ini sempat menyalakan flash untuk ke muka ibunya gitu, mastiin nggak ini beneran ibu gua apa bukan, ibu tiri gua apa bukan gitu. Nah, rupanya setelah dia mengetahui dengan pasti kalau itu adalah ibu tirinya, dia masuk ke dalam mobil. Tapi lagi-lagi keanehan tuh nggak berhenti di situ aja. Jadi kalau misalnya kalian naik mobil berdua gitu, pasti kalian duduk depan-depanan gitu dong, kecuali mungkin sama supir kalian duduk di belakang. Nah, ini anehnya Kerligius lebih memilih duduk di kursi belakang. Kemudian karena ibunya mikir, oh mungkin ya dia lagi mau duduk di belakang lah, nggak apa-apa, ibunya nyetir pulang. Ketika ibu tirinya ini ngeliat ke kaca, dia ngeliat Kerligius ini seperti sangat gelisah. Jadi dia nggak duduk diem kayak gini, dia duduk ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jadi kayak duduknya itu pindah-pindah gitu, terus kayak orang yang lagi mabuk, orang yang lagi ngefly gitu. Dan akhirnya setelah ibunya curiga kalau rupanya Kerligius ini pakai obat-obatan atau enggak, dan akhirnya Kerligius tuh ngaku, dia bilang iya dia habis ngobat sama pacarnya, dia dikasih obat sama pacarnya dan dia pakai. Tapi setelah dia pakai itu dia merasa jadi kayak cemas banget, dia ngerasa kayak diikutin seseorang. Nah, rupanya setelah mengetahui Kerligius ini dibawa pengaruh obat-obatan, ibunya itu cukup aneh menurut gua. Dia ngerasa tenang karena dia ngerasa sikap Kerligius ini biasa kalau dia lagi ngefly. Dan akhirnya setelah dia tahu Kerligius lagi ngefly, dia memutuskan untuk merekam pembicaraan itu. Jadi di sini rupanya Kerligius itu nggak duduk diem aja, dia kayak udah gelisah, terus dia minta tolong kepada ibu tirinya. Dia bilang coba tolong teleponin 911, coba teleponin 911. Dia pokoknya ngulangin kata-kata itu terus. Dia bilang coba tolong teleponin 911 gitu. Dan ibunya ngerasa oh ini anak lagi ngefly nih, buat apa gitu nelpon 911, nggak penting gitu kalau ngomong ke 911 anaknya lagi ngefly minta pertolongan gitu. Ibunya mikir waktu itu seperti itu, jadi dia memutuskan untuk nggak nelepon 911. Tapi menurut keterangan ibunya, menurut keterangan lanjutan, sebenarnya ibunya ini akan menelepon 911 atau mau menelepon 911 kalau memang keadaannya ini genting. Tapi karena ibunya berpikir pada waktu itu ini satu hal yang biasa lah, kalau orang lagi ngefly dia ngomongnya aneh gitu. Dan setelah dia menolak permintaan Kerligius ini, ibunya minta kepada Kerligius, ya udah kamu istirahat aja, kamu tidur. Tapi anehnya, lagi-lagi anehnya nih ya, si Kerligius menolak buat tidur. Dia bilang, enggak, saya nggak mau tidur, soalnya saya takut ketika saya tidur nanti ibu tirinya itu bakal ngebunuh dia. Jadi dia takut banget ibu tirinya ini bakal ngebunuh dia kalau dia tidur di mobil. Nah, setelah mendengar hal itu dari Kerligius, ibunya sempat bertanya, kok bisa berpikir kayak gitu? Nah, mungkin lah gue ini ngebunuh lu di saat lu tidur, jadi udah istirahat aja lah. Tapi setelah hal itu Kerligius tetap nggak mau tidur. Nah, rupanya rekaman pembicaraan ini nantinya bakal menjadi salah satu barang bukti nih. Tapi sampai sekarang rekaman ini nggak pernah dipublikin. Jadi rekaman ini cuma bisa diperiksa oleh polisi. Tapi ada keanehan juga di dalam rekaman ini, karena di dalam rekaman itu selain pembicaraan tadi, ada juga yang setelah mendengar rekaman ini, ada polisi yang mendengarkannya. Di dalam rekaman ini ada perdebatan antara ibu tirinya Kerligius dengan Kerligius. Jadi mereka sempat kayak cekcok gitu, tapi lagi-lagi ibu tirinya ini nggak mau menjelaskan apa sih yang mereka debatkan, apa sih yang buat mereka berantem. Menurut ibu tirinya sih ini hal yang nggak bisa diomongin lah ke publik. Jadi ibunya ini nggak mau menjelaskan apa yang mereka debatkan. Dan lagi-lagi kecurigaan ini bener-bener kayak menuju ke arah ibu tirinya banget, karena ibu tirinya ini sering memberikan keterangan yang berbeda-beda dari kasus ini. Jadi kronologi setelah ibu tirinya Kerligius dan Kerligius sampai di rumah, mereka ini sempat bertemu dengan ayahnya Kerligius. Ayahnya ini sedang mabuk karena abis minum-minum katanya waktu itu. Nah, setelah hal ini, karena ibu tirinya ini merasa kasihan dengan Kerligius, dia lagi ngefly, dia memutuskan untuk membuatkan salad kepada Kerligius.
Tapi anehnya setelah ibu tirinya ini membuatkan salad dan memberikan kepada Kerrigus bilang, "Enggak, saya nggak mau makan, soalnya ini adalah salad setan. Kalau saya makan ini, saya nanti bisa Anda bunuh," gitu, kata Kerrigus. Terus karena ibu tirinya ini cukup bingung pada keadaan waktu itu, dia bilang, "Loh, maksudnya apa nih? Maksudnya kenapa bisa berpikir kayak gitu, Kerrigus? Nggak mungkin lah saya seorang ibu tiri Anda bisa membunuh Anda karena salad ini." Terus Kerrigus menjawab, dia bilang, "Sekarang tuh pikiran saya tuh lagi penuh dengan setan. Jadi saya menduga kalau nanti Anda ini pasti melakukan hal-hal buruk kepada saya." Jadi setelah perdebatan itu, ibu tirinya ini bilang sih sesuai keterangan pertamanya, dia bilang setelah kejadian itu dia bawa Kerrigus ke kamarnya untuk Kerrigus ini istirahat. Setelah itu ibu tiri dari Kerrigus ini menemani Kerrigus sampai jam 3 dini hari. Nah setelah jam 3 itu dia memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk tidur, dan akhirnya dia bangun lagi jam 5.45. Di jam 5.45 ini ketika dia ngecek Kerrigus di kamarnya, dia bilang dia ngeliat keanehan sebenarnya. Dia lihat kayak Kerrigus ini baringan tapi matanya itu nggak tertutup. Nah, tapi dia di situ kayak berpikir, oh Kerrigus ini udah di dalam rumah nih, udah bersama mereka, jadi nggak ada hal yang terlalu dikhawatirkan lah, mungkin karena dia kayak masih panik, masih pengaruh obat-obatan gitu, jadi dia memutuskan untuk tidur lagi. Nah, setelah itu dia kebangun lagi jam 7.30, dan ketika dia ngecek kamar Kerrigus ini, dia nggak menemukan Kerrigus, bahkan dia melihat kalau ada beberapa pakaian dari Kerrigus yang hilang. Nah, setelah itu dia turun ke bawah rumahnya dan dia melihat pintu depan rumahnya ini kebuka. Nah, ketika itu dia berpikir, oh Kerrigus ini kabur nih. Nah, itu keterangan yang pertama. Tapi di keterangan yang kedua, dia bilang kepada polisi, sebenarnya dia itu menemani Kerrigus itu semalaman. Jadi dia ini sempat tidur di samping Kerrigus sampai 5.45. 5.45 itu dia sempat bangun lagi dan dia lihat Kerrigus ini masih di sampingnya. Tapi ketika dia bangun jam 7.30, seperti cerita yang pertama, dia nggak melihat Kerrigus lagi dan dia ngecek ke bawah, pintunya ini seperti setengah terbuka. Nah, setelah kejadian itu, dia langsung membangunkan suaminya yang tadi kan kayak masih mabuk ini. Terus dia setelah bangunin, dia ceritain ke suaminya kalau Kerrigus itu udah hilang. Nah, setelah mengetahui anaknya ini hilang, sebenarnya ayah dari Kerrigus ini sempat mencari beberapa saat, dan ketika dia tidak menemukan Kerrigus ini, dia langsung menelepon ibu kandung dari Kerrigus. Dia bilang, Kerrigus udah hilang nih. Dan ibunya tanya, maksudnya apa hilang kayak gimana? Kenapa dia bisa hilang? Tapi ayahnya dari Kerrigus ini nggak bisa menjelaskan apa-apa. Dia bilang, iya, ya hilang gitu, benar-benar hilang, udah nggak ada sekarang Kerrigus. Nah, setelah mendengarkan hal itu, ibu kandungnya ini langsung panik banget, dimana dia langsung mengendari mobilnya dari Nevada ke California selama 9 jam. Dan ketika dia sampai di California, beneran pada saat itu Kerrigus udah nggak ada. Dan pada saat itu juga ibu kandung dari Kerrigus ini melaporkan kejadian ini kepada polisi. Dan setelah pencarian yang cukup lama, menggunakan anjing pelacak, menggunakan helikopter, menggunakan brosur kalau ada anak yang hilang, Kerrigus ini nggak pernah ditemukan. Dan setelah pemeriksaan oleh polisi, memang semua ini cukup janggal karena ada keterangan khususnya dari ibu tirinya Kerrigus ini yang suka berubah-ubah. Dari tadi yang kayak kronologi tidur bersama Kerrigus kan udah berubah, dan ada juga pakaian yang digunakan oleh Kerrigus. Jadi polisi menanyakan kepada ibu tirinya, pakaian apa yang digunakan oleh si Kerrigus ini. Ibu tirinya ini kayak bingung. Dia bilang pertama-tama, oh Kerrigus ini pakai warna putih gitu, terus pakai celana skinny. Nah, tapi kenyataannya Kerrigus itu pergi menggunakan kaos berwarna abu-abu, terus celana ini celana kayak jogger gitu, celana buat jogging. Jadi dari keterangan ini, polisi tuh curiga kepada ibu tirinya, kenapa hal kecil pakaian ini aja dia harus berbohong. Kalau misalnya dia lupa, ya bilang aja lupa. Tapi sampai sekarang nggak ada yang tahu kenapa dia memberikan kesaksian seperti itu. Dan akhirnya lagi-lagi ada satu kesaksian yang buat cukup aneh lagi. Jadi setelah Kerrigus hilang ini, pacarnya ini langsung datang ke rumah Kerrigus. Dia bilang menurut kesaksian pacarnya, dia ini melihat handphone Kerrigus ini ada di kamar, ya tepatnya di kasurnya. Tapi menurut kesaksian dari ayahnya Kerrigus dan ibu tirinya, bahwa handphone dari Kerrigus ini ada di atas meja dapur. Nah, ini cukup aneh sih, kenapa lagi-lagi handphone yang orangnya udah hilang bisa berpindah dari kasur terus pindah ke dapur. Kemudian lagi-lagi yang menjadi pertanyaan, kenapa kalau misalnya Kerrigus ini kabur,
dia itu nggak ngebawa handphone. Dimana kan kalau kita ketahui dia ini hilang pada tahun 2018. 2018 anak milenial itu nggak mungkin lah kalau dia mikir dia mau kabur atau dia mau keluar dari rumah dia nggak bawa handphone. Kan bisa aja handphone ini digunain buat nelpon pacarnya, buat nelpon temennya, buat dia bisa nginep dulu di rumah temennya. Nggak mungkin lah anak milenial kabur dengan nggak membawa handphone. Lagi-lagi polisi curiga di situ. Nah, setelah mendengar keterangan dari pacarnya si Kerligius dan keterangan dari ayah kandung dan ibu tirinya Kerligius, polisi ini sebenarnya ingin memeriksa kamar dari Kerligius. Nah, tapi ketika polisi mau memeriksa kamarnya Kerligius, ibu tiri dari Kerligius ini kayak mukanya ini nggak enak, nggak menerima gitu. Dia bilang, buat apa sih periksa-periksa, gua aja nggak tahu itu isi kamarnya apa, isi lemarinya itu nggak tahu isinya apa. Karena dia bilang kalau Kerligius ini anak yang datang dari keluarga berada, jadi mungkin aja dia suka shopping dan dia nggak tahu gitu pakaian apa aja sih yang udah dibeli sama Kerligius ini. Tapi anehnya kenapa kalau misalnya dia juga nggak tahu Kerligius kabur dari mana, terus Kerligius ini dia juga mau menemukan Kerligius, kenapa dia nggak membiarkan polisi untuk memeriksa kamarnya Kerligius? Dia malah menolak dan nggak boleh, dan akhirnya memang kamarnya ini nggak diperiksa. Setelah 8 bulan Kerligius ini menghilang dan tidak menemukan titik terang, akhirnya ayah kandung dan ibu kandung dari Kerligius, kemudian ibu tirinya ini diundang ke satu acara, yaitu Dr. Phil. Kalau kalian belum tahu Dr. Phil itu acara TV apa, nah ini memang acara TV di Amerika Serikat itu yang sangat sering ditonton, karena pembawa acaranya ini adalah seorang dokter psikologi. Nah, Dr. Phil ini membantu kasus-kasus yang membutuhkan pemeriksaan secara psikolog gitu. Jadi di sini Dr. Phil itu sempat meminta, jadi kalau kalian tadi ingat, kan ibu tirinya ini sempat ngerekam pembicaraan mereka nih sampai pada malam itu. Nah, Dr. Phil ini pengen ngedenger rekaman itu sih ada apa gitu. Tapi di sini lagi-lagi kayak ayah kandungnya dan ibu tirinya ini menutup-nutupi. Dia bilang, buat apa sih ngedenger ini nggak ada sangkut pautnya gitu loh, nggak ada sangkut pautnya dengan masalah ini, jadi nggak usah denger, nggak usah diungkit-ungkit dengan rekaman ini. Tapi karena akhirnya Dr. Phil itu berdebat dan akhirnya dia bilang dia harus ngedenger ini, di situ Dr. Phil juga diberi izin lah akhirnya si Dr. Phil mendengarkan rekaman ini. Dan akhirnya Dr. Phil memang menjelaskan pada waktu itu si Kerligius ini memang dibawa pengaruh obat-obatan. Tapi nggak berhenti di situ aja, Dr. Phil juga mendengarkan ada percakapan yang cukup aneh, di mana ketika dia ini dibawa pengaruh obat-obatan, ketika si Kerligius ini nge-fly, dia ini sempet manggil gitu, ibu, dan anehnya ibu tirinya itu bilang kepada si Kerligius, dia bilang, gak usah panggil-panggil gue ibu lu gitu, gue ini bukan ibu lu, gue ini ibu tiri. Jadi walaupun mereka udah hidup bersama-sama, ibu tirinya ini nggak mau mengakui Kerligius ini sebagai anaknya. Jadi kayak cukup aneh, ada masalah apa gitu. Seharusnya dia ini udah cukup lama tinggal bersama Kerligius, dia bisa menerima Kerligius ini sebagai anaknya dong. Cukup aneh kan? Setelah kasus ini berkembang cukup lama, tepatnya udah kira-kira 2 tahun, memang kasus ini juga menimbulkan banyak teori konspirasi. Jadi bukan kasus Ketiap doang punya teori konspirasi yang banyak nih. Jadi banyak yang bilang sebenarnya teori pertama itu, kalau sebenarnya si Kerligius ini overdosis. Jadi kalau kalian inget lagi, dimana ketika ibunya ngecek ke kamar Kerligius ini kan kayak sempet tiduran baringan tapi matanya kebuka. Jadi banyak yang bilang, dan ibu kandungnya juga bilang, kalau sebenarnya Kerligius ini overdosis. Tapi pada saat itu, ibu tirinya dan ayah kandungnya ini tidak memberikan pertolongan pertama. Jadi akhirnya Kerligius ini meninggal, dan karena ibu tirinya dan ayah kandungnya ini cukup takut, akhirnya dia ini menyembunyikan mayat dari Kerligius. Dan kemudian ada juga teori yang mengatakan sebenarnya ketika Kerligius ini lari, ayah kandung dan ibu tirinya itu udah sempet mencari dia. Jadi ketika dia mencari Kerligius ini, sayangnya dia menemukannya tapi dia menabrak Kerligius. Jadi ketika Kerligius ini tertabrak, ya udah gitu, dia meninggal lagi, dan ayah kandungnya dan ibu tirinya lagi-lagi takut kalau kasus ini nanti besar mereka bisa ditangkap, dan akhirnya mereka menyembunyikan mayat dari Kerligius. Karena hilangnya Kerligius ini sempat dilihat oleh beberapa orang tetangga Kerligius ini. Kata tetangganya, Kerligius ini sempat kelihatan di depan rumahnya jam 6.30. Tapi aneh, karena dia ini kayak sempat bawa tas gitu, dan dia ini megang satu kertas putih. Dan ketika dia megang kertas putih ini, dia ngeliat ke arah langit-langit gitu loh. Jadi kayak,
orang yang nggak tahu mau kemana sambil megang kertas dan melihat bengong ke atas langit gitu. Dan jam 7.30 ada orang yang melaporkan kalau dia ini ngelihat si Kerligius ini lagi mau manjat pagar pembatas tol. Jadi pengen nyebrang tol gitu loh. Jadi kayak ada yang bilang kalau sebenarnya Kerligius ini jangan-jangan dia manjat, dan ketika dia manjat ini dia kecelakaan di tol itu. Nah, terus ada juga kasus di mana seorang pengendara sepeda gunung gitu lagi menjelajahi satu gunung dan menemukan seorang gadis. Sebenarnya ini gue udah pernah bahas nih. Jadi nama channel YouTube-nya itu memang Joy Mac. Dia juga seorang YouTuber dan memang sering naik motor gunung untuk menjelajahi gunung. Dan ketika dia menjelajahi satu gunung, dia itu menemukan satu orang wanita lagi berjalan di atas gunung tapi kayak kebingungan gitu loh. Dan dia melaporkan kalau ini adalah Kerligius gitu. Nah, di sini gue mau negasin lagi kepada kalian, dan sebenarnya gue udah pernah bahas, si Joy Mac ini udah bilang kepada publik kalau yang dia temukan itu memang pertama-tama dia curigai adalah Kerligius karena ciri-cirinya dan penampilannya itu sangat mirip banget sama Kerligius. Jadi dia setelah turun dari gunung itu dia menelepon 911, dia menelepon polisi. Dia bilang menemukan seorang gadis gitu, tapi dia nggak bisa memastikan. Jadi setelah hari itu polisi langsung melakukan pencarian dan wanita ini atau gadis ini ditemukan. Dia memang seorang gadis yang lagi tersesat bersama pacar ya. Jadi waktu itu memang gadis ini berumur 15 tahun, jadi beda ya. Si Kerligius kan berumur 16 tahun, wanita ini berumur 15 tahun dan bersama pacarnya yang berumur 17 tahun, dan memang mereka ini tersesat. Tapi di sini polisi juga menegaskan, si Joy Mac juga menegaskan, rupanya gadis ini bukan Kerligius. Jadi kasus penemuan Kerligius ini masih menjadi misteri. Nah, ada satu lagi teori konspirasi yang sekarang digabungkan Kerligius adalah Ketjap. Kenapa bisa seperti ini? Nih biar gue jelasin kepada kalian ya. Nah, kalau kita perhatiin channel dari Ketjap ini dibuat pada tahun 2018, tepatnya pada bulan April. Sedangkan hilangnya si Kerligius ini pada bulan Oktober 2018. Nah, kalau orang lihat sekilas gitu, ini nggak make sense nih. Masa anaknya hilang Oktober, si Ketjap bikinnya April, jadi nggak masuk akal lah. Tapi nih, gue bisa menjelaskan kenapa sebenarnya si Kerligius ini bisa menjadi Ketjap. Jadi ada teori yang mengatakan memang sebenarnya channel ini tuh memang bukan milik Ketjap, bukan milik Kerligius, tapi channel ini milik ayah kandungnya dan ibu tirinya. Ayah kandungnya dan ibu tirinya ini memaksa si Kerligius ini membuat channel mukbang gitu buat mereka bisa lihat lah. Nah, setelah channel ini berkembang, rupanya Kerligius ini nggak mau membantu kedua orang tuanya ini untuk mengembangkan channel ini. Dia memutuskan untuk kabur karena kalau kalian perhatiin lagi, ada kayak kejadian di mana ibu tirinya ini membuatkan salad kan. Dan pada saat itu Kerligius langsung bilang, nggak mau, ini salad setan. Jadi kayak seakan-akan Kerligius ini udah sering dijejelin makanan dari ibu tirinya itu, yang sering maksa dia bikin video. Karena dia udah nggak tahan, akhirnya dia mau kabur. Tapi pada pagi itu, mereka ini berhasil menemukan si Kerligius. Karena dia udah tahu Kerligius bakal kabur, jadi si ayah kandung dan ibu tiri dari Kerligius ini memutuskan untuk menyekap anaknya sendiri. Ya, anaknya ini nggak bisa kabur dan harus buat video itu terus-terusan. Kalau enggak ya akan dihabisi. Nah, jadi seperti itu. Karena ada lagi-lagi satu bukti nih. Jadi ada seorang hacker yang berhasil ngehack ke ID-nya Ketjap, dan rupanya ketika dicek IP-nya ini, tempat di mana dia mengakses internetnya, lokasi hilangnya si Kerligius dan lokasi Ketjap ini mengupload video makanya ini di lokasi yang berdekatan. Jadi kayak teori ini bener-bener lama-lama masuk akal gitu. Tapi anehnya lagi-lagi di sini, kenapa kalau misalnya si Kerligius adalah Ketjap, kenapa dia berhenti ngupload video 8 bulan yang lalu? Apakah benar si Kerligius ini atau Ketjap sudah berhasil kabur dari sang penculik, atau memang dia ini sudah dihabisi? Nah, jadi menurut kalian gimana? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Kalau kalian mau selalu support channel gue, gampang banget, tinggal klik tombol subscribe-nya di pojok kanan video ini ya. So, itu dia guys video hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dan selalu support channel ini ya guys. So, see you guys in the next video.